Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Syarifah Nur Herani. Saya dari Sepupu Kuliner 3. Hari ini saya akan menceritakan biografi tentang Chef Reynald. Nama lengkap beliau adalah Reynald Purnomo, lahir pada 4 Desember 1993 di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pendidikan yaitu di University of Western Sydney, profesi sebagai chef, entrepreneur kuliner di Australia, dan sebagai YouTuber. Kok bisa ya beliau terkenal sebagai tokoh kuliner? Pasti dibalik itu semua ada perjalanan yang beliau lewati, yaitu pertama, awal karir. Reynald pertama kali dikenal publik saat dirinya menjadi seorang kontestan MasterChef di Australia pada musim ke-7 di tahun 2015. Penampilannya mampu membuat para juri kagum. Hal tersebut dikarenakan akan kemampuannya untuk membuat hidangan khususnya dessert. Selain rasanya lezat, visual dari dessert yang dibuat oleh Reynald ketika berkompetisi membuat takjub banyak orang. Tidak heran jika kira Reynald mendapatkan julukan sebagai King of Dessert dari banyak orang. Pada saat masa remajanya, dirinya telah memiliki minat pada bidang kuliner. Untuk menghabiskan waktu, Reynald lebih memilih untuk belajar memasak, terutama masakan dessert, membaca buku masak, atau mencari berbagai resep yang unik untuk menambah referensinya. Hal tersebut yang membuatnya kemudian memiliki cita-cita untuk membuat sebuah dessert bar. Hal tersebut kemudian terwujud dengan dirinya yang mengikuti kompetisi dan dapat menampilkan kebolehannya untuk membuat hidangan penutup yang menakjubkan. Meski mendapat banyak pujian dari orang lain, Reynald harus bisa menerima kekalahannya pada 4 besar dan harus pulang. Namun semangatnya untuk terus melanjutkan karir di dunia kuliner terus berlanjut. Terbukti dengan saudaranya. Reynald mengembangkan bisnis kuliner yang lebih dulu telah dirintis oleh sang ibu, yaitu Boyke Melada. Perjalanan karir yang kedua yaitu setelah MasterChef dan menempuh pendidikan. Pada saat mengikuti kompetisi MasterChef di Australia, beliau masih tercatat sebagai salah satu mahasiswa jurusan Nutrition and Food Science di University of Western Sydney dengan standar dunia. Secara umum, jurusan ini mempelajari tentang mendalami nutrisi dan ilmu di balik makanan tersebut, di mana memiliki tujuan untuk mendapat menghasilkan profesional di bidang gizi, diet, dan gaya hidup. Perkembangan makanan yang inovatif dan sehat, serta memastikan kualitas dan keamanan pangan. Poin plus inilah yang membuat Reynald masih memukau banyak orang dan kreasinya mengenai dessert. Hal tersebut yang kemudian membuat dirinya meniti karir di dunia kuliner dengan membuka sebuah restoran. Sebenarnya orang tua dari beliau tidak setuju akan hal tersebut. Mereka lebih memilih menginginkan agar anak tersebut dapat bekerja di perkantoran saja. Hal tersebut karena tidak melihat dari pengalaman yang sebelumnya dirasakan, di mana bisnis restoran yang tidak jalan dengan baik dan mulus, banyak hambatan atau masalah yang nantinya akan dihadapi dan harus melewatinya dengan jatuh bangun terlebih dahulu saat menjalaninya. Perjalanan karir yang ketiga yaitu kembali mengikuti ajang MasterChef. Gagal menjadi finalis pada musim ke-7 pada tahun 2015, beliau mengikuti ajang yang sama MasterChef Australia 2020 dengan tema Back to Win, di mana kompetisi ini diikuti oleh para peserta yang gagal pada musim-musim sebelumnya, termasuk Reynald. Reynald dengan percaya diri tampil dan menjadi favorit banyak orang. Namun hal tersebut belum juga berhasil karena Reynald harus tersingkir pada 3 besar. Perjalanan karir yang keempat yaitu momen di MasterChef Australia. Reynald mampu menyajikan makanan khususnya dessert yang membuat juri dan semua orang terpana dengan kreativitasnya. Bahkan pada sebuah tantangan, Reynald mampu mendapatkan nilai sempurna dari ketiga juri, di mana sebelumnya belum pernah mendapatkan nilai tersebut. Momen ini yang membuat Reynald dikenal sebagai King of Dessert. Kembalinya Reynald kemudian pada ajang tersebut tentu membuat banyak orang merasa senang. Salah satu yang menjadi momen yang paling tak terlupakan adalah ketika tantangan yang diberikan. Tantangan tersebut adalah memasak dan terinspirasi dari masa lalu, di mana dirinya mengingat kembali momen tersebut dan membandingkannya dengan masa pandemi COVID-19. Akhirnya, Reynald menyajikan dessert, coklat yang berbentuk kelapa dan serta dipenuhi candle di dalamnya yang diberi nama Bali Sunrise. Hal tersebut kemudian mengantarkannya ke babak 5 besar. Perjalanan karir yang terakhir yaitu bisnis kuliner yang sedang dijalani oleh beliau.
Reynolds menjalankan bisnis kuliner bersama dengan keluarganya dan menjadi salah satu restoran yang dikenal oleh publik seperti Clay Kitchen, Moncler Correr, dan yang terbaru dirinya membuka Tiny Artisan Bakehouse yang menyajikan pastry dan kopi, berbeda dengan Koi yang menyajikan dessert dan berbagai macam varian. Tiny Artisan Bakehouse akan berfokus pada produk pastry saja. Pencapaian dari beliau merupakan salah satu motivasi bagi banyak orang untuk dapat terus mengejar cita-citanya. Walaupun terdapat rintangan, hal tersebut dapat memberikan pacuan yang baik. Untuk membagikan momennya, beliau juga aktif di media sosial. Selain itu, channel YouTube miliknya membagikan banyak konten menarik yang dapat menjadi inspirasi seperti resep dessert, tips, dan lain sebagainya. Dan ini adalah biografi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.